Panggil sahabat, kalian jadi saksi. Aku serahkan seluruh kambing ini untuk kamu, seluruhnya buat kamu. Itu orang berlutut langsung, Pak. Dia katakan, demi Allah, tak mungkin satu orang manusia yang memiliki akhlak sebaik ini kecuali Nabi. Pasti kamu Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Sekarang pernah nggak kita membuat hal semacam itu? Menyenangkan hati orang, akhirnya orang masuk Islam gara-gara itu. Membahagiakan orang, menyenangkan orang, akhirnya orang masuk masjid gara-gara itu. Jangan sampai orang tidak mau ke masjid itu gara-gara kita di masjid. Tak semua orang harus naik panggung, tak semua orang harus naik mimbar, tapi semua orang harus berdakwah. Ya, yang kalian ini ada di sosial media, silahkan berdakwah di sana. Tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Tulis kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Ini memang bukan sekedar konten, Pak. Sosial media kita akan dituntut oleh Allah. Apa yang kamu posting, apa yang kamu lihat, ya, apapun profesi kita, ya, apapun profesi kita. Dan ingat, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Ya, petani wajib berdakwah, pedagang wajib berdakwah, polisi wajib berdakwah, tentara wajib berdakwah, presiden wajib berdakwah, gubernur wajib berdakwah, bupati wajib berdakwah, wali kota wajib berdakwah, kepala desa wajib berdakwah, ya. Laki-laki wajib berdakwah, perempuan wajib berdakwah, orang alim wajib berdakwah, orang bodoh wajib berdakwah, bodoh wajib berdakwah. Sampai dikatakan sama Nabi, sampaikanlah, balighu anni walau ayah. Sampaikan oleh kalian walaupun hanya satu ayat. Allahu Akbar, Masya Allah. Satu ayat. Ada orang yang hafal cuma satu ayat, Pak, berarti bodoh banget dia, Pak. Al-Fatihah dia nggak hafal, satu ayat dia hafal. Boleh dia berdakwah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat, ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berdakwah. Kita akan lanjutkan ta'lim kita membaca kitab Fadhil Sadaqah, membaca kitab Fadilah Sedekah. Sekarang kita sudah masuk ke halaman 71, halaman 71, hadis ke-6 tentang bab keutamaan menginfakkan harta. Baik, kita akan bacakan hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Masya Allah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca terjemahan karena panjang banget hadisnya. Seorang laki-laki dari Bani Israel telah berkata, ya, saya akan bersedekah. Maka pada malam harinya dia keluar untuk bersedekah, dan dia telah menyedekahkannya hartanya tanpa sepengetahuannya ke tangan seorang pencuri. Jadi ini hadis Nabi, Nabi bercerita ada orang dari Bani Israel, dia ingin bersedekah, kemudian malam-malam dia keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuannya dia bersedekah kepada seorang pencuri. Ya. Pada keesokan harinya orang-orang membicarakan peristiwa itu, yakni ada seseorang yang menyedekahkan hartanya kepada seorang pencuri. Maka orang yang bersedekah itu pun berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah jatuh ke tangan seorang pencuri. Kemudian dia berkeinginan untuk bersedekah sekali lagi. Kemudian dia bersedekah secara diam-diam, dan ternyata sedekahnya jatuh ke tangan seorang wanita. Dia beranggapan bahwa seorang wanita itu tidaklah mungkin menjadi seorang pencuri. Pada keesokan paginya orang-orang kembali membicarakan peristiwa semalam, bahwa ada seseorang yang bersedekah kepada seorang pelacur. Orang yang memberi sedekah itu pun berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya ternyata sampai ke tangan seorang pezina. Pada malam ketiga dia keluar lagi secara diam-diam, ya, dia telah bersedekah dan sedekahnya sampai ke tangan satu orang kaya. Pada keesokan paginya orang-orang pun berkata bahwa seseorang telah bersedekah kepada seorang kaya. Lalu orang itu pun berkata, ya Allah, bagimu segala puji, sedekah saya telah sampai kepada seorang pencuri, seorang pezina, dan orang kaya. Pada malam berikutnya dia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya dia telah diberitahu bahwa orang yang menerima sedekahnya tersebut
adalah seorang pencuri. Masya Allah, bersedekah tahu-tahu diam-diam maling yang dapat sedekahnya, Pak. Allahu Akbar. Dia telah diberitahu dan dia mencuri karena kemiskinannya, akan tetapi setelah menerima sedekah tersebut diharapkan dia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang kedua adalah seorang wanita pelacur. Dia melakukan perbuatan yang keji karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut diharapkan dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dan orang yang ketiga adalah orang kaya tetapi dia tidak pernah bersedekah, orang kaya yang pelit, Pak. Dengan menerima sedekah tersebut diharapkan dia telah mendapat pelajaran dan telah timbul perasaan dalam hatinya bahwa dirinya lebih kaya daripada orang yang memberinya sedekah tersebut. Dia berniat untuk memberikan sedekah lebih banyak dari sedekah yang baru saja dia terima. Kemudian orang kaya itu pun mendapat taufik untuk bersedekah. Dalam kitab Kanzul Umal, di dalam hadis yang lain kisah ini disebutkan dengan bentuk yang lain, mungkin juga sebagai kisah yang berbeda. Dalam sebuah hadis yang lain kisah ini diceritakan dengan versi yang berbeda, mungkin itu adalah kisah yang lain. Karena berulangnya kisah semacam itu, maka kita tidak perlu lagi menyangkal. Dan apabila kisah tersebut sama dengan kisah ini, maka kisah tersebut lebih menjelaskan isi kisah yang hadis ini. Taus berkata, rahmatullahi alaih berkata bahwa ada seseorang yang bernazar, aku akan bersedekah kepada orang yang pertama kali aku lihat di kampung ini. Kebetulan orang yang pertama kali dia lihat adalah seorang wanita, maka dia memberikan sedekahnya kepadanya. Orang-orang mengatakan bahwa wanita itu adalah orang yang sangat buruk. Pemberi sedekah untuk kedua kalinya memberikan sedekah kepada orang yang pertama kali dia jumpai, dan yang dia jumpai ternyata adalah seorang laki-laki. Kemudian dia memberikannya. Orang-orang mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang buruk. Kemudian untuk ketiga kalinya dia memberi sedekah kepada orang pertama kali dia jumpai pada hari itu. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah orang kaya. Mendengar hal itu, pemberi sedekah merasa sedih. Kemudian dia bermimpi bahwa Allah telah menerima ketiga sedekahnya. Wanita yang memang pezina telah mengerjakannya hanya karena kemiskinannya. Ketika kamu memberinya uang, dia meninggalkan pekerjaannya. Orang kedua adalah pencuri yang melakukannya karena kemiskinannya. Karena pemberianmu dia meninggalkan pekerjaannya. Orang ketiga adalah orang kaya dan dia tidak pernah bersedekah. Dia mendapatkan hidayah, pelajaran, sehingga setelah itu dia menjadi seorang yang dermawan. Selayaknya dia lebih banyak bersedekah, maka dia mendapat taufik untuk bersedekah. Ini dalam kitab Kanzul Umal, Pak. Jadi kita nggak usah sedih, Pak, salah sasaran sedekahnya. Ya, mudah-mudahan asbab sedekah kita ya menjadi asbab hidayah. Seorang pencuri disedekahi berhenti maling, seorang perempuan nakal disedekahi berhenti jadi maksiat. Seorang kaya yang disedekahi, Pak, termalu dia, Pak. Aku nih kaya disedekahin, maka besok dia jadi dermawan juga. Benar, Pak, apa-apa tuh Masya Allah. Banyak orang salah paham, dia menganggap kebahagiaan itu ketika diberi, Pak. Padahal bukan. Kebahagiaan itu ketika memberi, bukan ketika diberi. Coba perhatikan, mana orang yang lebih bahagia, orang yang bersedekah atau menerima sedekah? Coba perhatikan wajahnya, Pak. Orang yang bersedekah tuh, Pak. Coba aja bapak-bapak nih bersedekah dari masjid, sedekah masukin duit 100.000 ke kotak amal. Itu cara jalan kita pulang ke rumah tuh berbeda, Pak. Kayaknya kita nih orang, Masya Allah, nih ada jazbah di hati kita. Ya. Atau kita habis menolongin orang yang susah, kita tolong dia, terus dia tersenyum gara-gara bantuan kita. Itu hari-hari kita bercahaya hari itu. Oh, Masya Allah ini. Setidaknya rasa bahagia itu Allah berikan di dunia. Nah, ataupun nih, maaf ya, ada orang yang bersedekah, dia diam-diam, tahu ketahuan orang, terus dipuji-puji sama orang. Dia tidak ada niat untuk memamerkan, tahu dipuji sama orang. Dusta, Pak, kalau ada orang nggak suka dipuji. Pujian itu, Pak, pujian itu nikmat surga yang disegerakan di dunia. Maka antum kalau ketemu orang, puji orang. Coba Pak Adi, kalau ketemu orang di jalan, puji dia. Pak Fahmi, ini bajunya warna merah biru ini cocok kali hari ini, pas. Meskipun pembicara itu dia tahu hanya lip service, tapi orang bahagia, Pak. Ini bapak ini kayak ganteng kali ini, masih kayak baru 45-50 umur bapak ini, pada orang udah 70 umurnya, Pak. Hah?
Masa Pak? Iya, masih muda kayaknya, Masya Allah. Ya, itu sedekah, bahagia. Jadi sanjungan, pujian, pengakuan di dunia itu adalah nikmat surga yang disegerakan di dunia. Nikmat surga yang disegerakan di dunia. Maka sering-sering memuji istri, Pak. Yang kamu ini cantik kali nih, Masya Allah. Iya ya Humair, hai pipi yang kemerah-merahan. Nabi itu manggil istri Pak, pakai nama sendiri Pak, pakai nama-nama spesial. Ya, kalau istri kita nih agak hitam kulitnya Pak, jangan bilang Hajar Aswad, hitam kali kok deh, ya jangan Pak. Panggil dia coklat, Masya Allah, my coklat, coklatku, stroberiku. Itu orang senang digituin Pak. Ya Pak. Allahu Akbar. Nah, jadi hadirin mulia, ketika kita berbuat baik, maka itu akan membuat kehidupan kita baik. Ya, Allah pasti balas Pak, di dunia dibalas di Allah, tidak mungkin enggak. Orang kafir berbuat baik Pak, dibalas Allah di dunia. Dia senyum sama kita nih, dia dapat senyuman balik. Sebetulnya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kenapa orang caci maki kita? Mohon maaf, kenapa? Karena mungkin perilaku kita mempantas dicaci maki. Nggak percaya coba aja Pak. Saya pernah tuh di rumah, saya cerita, bilang istri jangan tolong. Tak bilang, kamu nih gendut kali kan nampak sekarang. Dia bilang apa istri? Kamu juga botak, gendut botak lagi gitu. Kita ngomong satu aja Pak, padahal itu ngomong kenyataan kan. Naik badanmu ya, dia caci maki bisa 3 Pak. Tapi kalau kita bilang kamu nih manis sekali ya, cantik kali, dia bilang ya, iya, dia bilang abang juga ganteng, keren. Wah, jadi sanjung kembali Pak. Nah, maka mulai hari ini kita bersedekah. Bahkan Nabi mengatakan senyummu kepada saudara muslimmu adalah sedekah. Kenapa kita susah tersenyum hari ini Pak? Ya, kenapa susah tersenyum Pak? Cobalah pulang ke rumah, sampai di rumah bawa kelembutan baru, nggak perlu bawa bunga Pak. Nggak perlu kita bawa bunga, tapi jadilah bunga. Jadilah bunga. Coba nanti nih ahbab-ahbab nih, dakwah dai-dai, kalian ketemu orang, antum sanjung dia. Coba antum melihat sesuatu yang ada kelebihan orang itu, antum akui. Abang ini orang baik, Masya Allah. Selesai. Saya salah satu terkesan saya dengan jamaah dakwah ini apa Pak? Lisannya manis. Lisannya manis. Waktu saya masih maksiat di Bali itu masih jahiliyah, masih hari-hari mainnya di kafe malam, dandanan pun masih kayak orang yang tak beragama. Datang orang-orang dakwah Pak. Dia ngomong apa? Kamu ini calon raja di surga. Bayangkan Pak, pelaku maksiat diberikan kabar gembira, kamu ini orang baik, kamu ini orang mulia. Apa susahnya kita memberikan kata-kata yang indah? Kemarin Habib Ali Al-Kaf bilang apa? Rukun utama, rukun pertama dalam dakwah apa? Membuat satu orang senang hatinya. Orang menyenangi kita, baru kita bisa ngajak orang Pak. Satu orang datang ke Rasulullah, Nabi tak suruh dia masuk Islam. Ya, saya dulu tahu nama orang ini Pak, pendengar Bayan Moshe. Tapi sekarang lupa, nanti kita cek lagi. Datang ke Rasulullah SAW. Ketika itu ada satu lembah. Ini kejadian di Makkah atau Madinah, nanti kita cek lagi kita. Yang jelas-jelas di zaman Rasulullah. Nabi kedatangan ribuan ekor kambing-kambing dan unta. Ada datang orang memberikan ghanimah di Madinah kayaknya. Jadi satu lembah itu hadirin mulia, saking banyaknya nggak nampak ujungnya itu, banyak kali kambing-kambing itu. Lalu orang waktu itu sahabat ini belum masuk Islam, datang menjumpai Rasulullah. Nabi SAW sedang melihat kambing-kambing yang datang itu, ghanimah yang datang. Lalu kayak sekarang dia datang nebeng, banyak kambingnya ya Muhammad itu. Ya? Nabi lihat dia, Nabi senyum.
Dan Nabi bertanya, apakah hatimu menginginkan kambing-kambing ini? Iya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Panggil sahabat, kalian jadi saksi. Aku serahkan seluruh kambing ini untuk kamu. Seluruhnya buat kamu. Itu orang berlutut langsung, Pak. Dia katakan, demi Allah, tak mungkin satu orang manusia yang memiliki akhlak sebaik ini kecuali Nabi. Pasti kamu Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang pernah nggak kita membuat hal semacam itu? Menyenangkan hati orang, akhirnya orang masuk Islam gara-gara itu. Membahagiakan orang, menyenangkan orang, akhirnya orang masuk masjid gara-gara itu. Jangan sampai orang tidak mau ke masjid itu gara-gara kita di masjid. Kenapa kau nggak mau masuk ke masjid itu? Mamu, aku lihat muka orang itu. Ternyata kita jadi penghalang hidayah, bukan jadi asbab hidayah, Pak. Maka ada 3 syarat yang menjadi seorang da'i. Yang pertama, kata Syekh Abdul Wahab rahmatullah alaih, bol mitaho. Ini bahasa Urdu, Pak, bahasa orang Pakistan. Syarat orang menjadi da'i yang pertama, lisannya harus manis. Yang kedua, dil naramho, katanya. Hatinya harus lapang. Dai nggak boleh sempit hati, Pak. Oh, panik langsung galau, jangan. Santai saja. Yang ketiga apa? Dimak tandaho, kepalanya dingin. Melihat keadaan sekitar kita, orang-orang yang tidak mendukung kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, dinginkan kepala kita. Woles, santai, ya, kayak di pantai. Jangan stres kayak di Polres. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan ya. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa, ya, dari hadis yang kita baca tadi, jika seseorang menyedekahkan hartanya dengan ikhlas, ya, lalu tanpa disadari sedekahnya itu telah sampai kepada penerima yang tidak patut menerimanya. Penting ikhlas dulu, Pak. Salah orang nih, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menerimanya. Jadi jangan khawatir, Pak, nih salah sasaran sedekah. Allah tidak melihat kepada siapa kita bersedekah, Allah lihat niat kita, ikhlasnya. Ya. Maka Allah tetap menerima sedekahnya. Jadi tidak perlu berkecil hati jika mengalami kejadian seperti di atas. Tanggung jawab manusia adalah menjaga keikhlasan niat. Di tanggung jawab kita hanya menjaga keikhlasan niat, karena masalah yang sebenarnya adalah keinginan dan perbuatan.